Yopra kanca tulanan ting jopo padang bulan padang eko yarino rembulan sing awe-awe ngelirake aja pada turu sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Kusmawadana dari kelas 12 MIPA 4 akan membawakan sebuah cerita. Kira-kira cerita apa ya? Namun sebelum saya bercerita di sini, saya tidak sendirian loh. Saya juga mengajak sahabat saya, namanya Jojo. Kita panggil Jojo bareng-bareng yuk. Jojo di mana sih? Nah, ini dia Jojo. Jojo, coba dong kasih salam ke teman-teman. Halo semuanya. Lala, ternyata Jojo juga semangat nih mendengarkan cerita kita pada hari ini. Cerita yang akan saya bawakan adalah cerita Sang Kuryang, Legenda Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja Tatar Sunda bernama Raja Sungging Perbakala. Raja Sungging Perbakala memiliki seorang yang ramah sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Karena kecantikan dan kecerdasannya, ia pun menjadi incaran bagi raja maupun pangeran. Tak sedikit loh raja dan pangeran yang rela bertarung demi mendapatkan hati Dayang Sumbi. Karena melihat hal tersebut, Dayang Sumbi benar-benar risau. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tengah hutan. Dan sebagai gantinya, Raja Sumbi Perbakala membangunkan sebuah pondok dan memerintahkan anjing jantan bernama Tumang untuk menemani Dayang Sumbi. Pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang asyik menenun di pondok, tiba-tiba akunnya itu pun terjatuh. Karena malas mengambil, ia pun berkata, siapapun di sini yang bisa mengambil alat tenunku, jika dia perempuan maka akan kujadikan saudara, jika dia laki-laki akan kujadikan suami. Setelah berkata demikian, Dayang Sumbi pun menunggu lama. Tiba-tiba Tumang pun datang membawa dengan alat tenunnya. Ia pun benar-benar kaget. Ia pun berkata, bagaimana mungkin aku akan menikahi seorang adik seperti ini? Namun karena sudah berjanji, akhirnya Dayang Sumbi dan Tumang pun menikah. Beberapa tahun kemudian, ia pun dikaruniai anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Tahun ke tahun telah berlalu, Sang Kuryang menjadi sosok remaja yang kuat dan pemberani. Ia pun juga gemar sekali berburu. Biasanya ia berburu dengan ditemani oleh Tumang. Namun ia masih tak mengerti bahwa Tumang itu adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi pun memerintahkan Sang Kuryang untuk mencari buruan. Dan seperti biasa, ia pun akhirnya pergi ke Tumang dengan membawa panahnya ke tengah hutan. Dan di hutan, ia pun bertemu dengan babi hutan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melarikan anak panahnya ke babi hutan tersebut dan terkena sasaran. Lalu, Sang Kuryang pun memerintahkan Tumang untuk mengambilnya. Namun, Tumang itu tidak mau. Karena kesal dengan Tumang, akhirnya ia pun tega membunuh Tumang dan mengambil hatinya. Kemudian ia pun bergegas kembali ke pondok. Sesampainya di pondok, ia pun memberikan hatinya dan memberitahu kepada Dayang Sumbi akan kejadian tersebut. Dayang Sumbi saat itu benar-benar marah. Ia benar-benar meluapkan semua amarahnya. Ia pun berkata, bagaimana mungkin Sang Kuryang kau tega membunuh Tumang? Pergi kau dari sana. Tanpa sengaja Dayang Sumbi pun melemparkan tongkat ke arah kening Sang Kuryang. Sang Kuryang benar-benar kecewa dan sedih. Ia pun pergi entah kemana. Dan sampainya di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan kakek-kakek bernama Ki Ageng. Dan di sanalah ia memulai kehidupan baru dengan namanya yang baru, yaitu Jaka. Namun di sisi lain, Dayang Sumbi benar-benar kecewa dan juga merasa bersalah akan hal tersebut. Dayang Sumbi pun berdoa dan bertapa, dan sebagai gantinya Dewa pun memberikan hadiah berupa kecantikan abadi.
tahun telah melewati. Pada suatu hari, sang kuryang memutuskan untuk pulang ke kampungnya, dan di sanalah ia bertemu dengan wanita yang teramat sangat cantik bernama Deong Sumbi. Namun mereka sama-sama saling tak mengerti dan tak mengenal satu sama lain. Namun mereka akhirnya pun jatuh cinta. Namun tiba-tiba pada suatu hari, Deong Sumbi pun mengetahui bahwa luka yang ada di sang kuryang itu persis sama seperti anaknya. Ia pun benar-benar kebingungan dan ketakutan. Bagaimana caranya ia memutuskan peminangan tersebut? Akhirnya ia pun memberikan 2 syarat kepada Jaka. Ia pun berkata, "Jaka, jika kamu bisa membuatkanku sampan dan danau sebelum matahari terbit, kamu boleh menikah." Tanpa basa-basi, sang kuryang pun langsung iakan hal tersebut. Malam itu juga, sang kuryang pun bertapa. Ia pun dengan kesaktiannya mengeluarkan seluruh pasukan jin-jin dan setan-setan untuk membantunya dalam membuat sampan dan danau. Namun di sisi lain, yang sudah melihat tersebut, ternyata pekerjaan sang kuryang hampir saja selesai. Namun matahari masih lama sekali untuk terbit. Akhirnya ia pun memerintah pasukannya untuk menunggu pagi dan menggelar kain merah di ufuk timur. Mereka tersebut, jin-jin itu pun berlarian ke sana kemari. Mereka benar-benar ketakutan dan menghentikan pekerjaannya. Sang kuryang mereka tersebut benar-benar kecewa dan marah. Ia benar-benar kesal karena tidak bisa menikahi Deong Sumbi. Akhirnya ia pun menendang sampan, dan sampan itu pun terbalik, kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Jadi itu tadi cerita dari sang kuryang loh teman-teman. Di sini itu adalah gambar dari Gunung Tangkuban Perahu. Menurut Jojo, apa sih yang bisa diambil dari cerita tersebut? Kita itu harus berhati-hati kalau ngomong ya, jangan menyakiti hati teman-teman. Betul sekali, 100 buat Jojo. Nah, itu tadi adalah cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, saya akan berpantun. Dahar kupat diparingi santan sedaya lepat, nyuwun pangapunten. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.